Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Astuti atau biasa disapa dengan Tuti, kelas 98 pilihan program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini saya akan membahas dengan tema Pemilu Kada Serentak pada masa pandemi COVID-19 new normal di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, awalnya pilkada akan diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020 untuk memilih 9 gubernur, 224 bupati, dan 37 wali kota di 270 daerah. Keputusan tersebut diambil dalam rapat Komisi 2 DPR bersama dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilih, serta pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri. Rapat tersebut menghasilkan 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu menetapkan jadwal pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Yang kedua yaitu tahapan pilkada akan dimulai pada tanggal 15 Juni 2020 dengan memperhatikan protokol kesehatan. Yang ketiga yaitu Kepala KPU bersama dengan Bawaslu diminta untuk mengajukan usulan anggaran secara rinci mengenai pilkada serentak. Jadi itulah hasil keputusan yang dihasilkan dalam rapat Komisi 2 DPR bersama dengan jajarannya. Keputusan tersebut menanggung banyak resiko. Pasalnya, saat ini pandemi COVID-19 masih terus terjadi, bahkan jumlah penderita COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah dan belum ada tanda-tanda penurunan. Nah, situasi inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Kita akan melaksanakan pilkada di tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Sesuatu yang baru dan belum pernah terjadi sebelumnya sejak kita melakukan pilkada di tahun 2005. Saya dikatakan bahwa inilah pilkada new normal, pilkada yang lain daripada yang lain karena dilakukan pada saat negara kita terkena wabah pandemi COVID-19. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, mengapa pemerintah bersama DPR tetap melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2020? Pasalnya, sebagian besar pemerintah daerah akan mengakhiri masa jabatannya di tahun 2021. Jika diundur, maka ada sejumlah daerah yang akan dipimpin oleh petugas pelaksana. Nah, kondisi inilah yang akan dikhawatirkan akan mengganggu koordinasi dan sinergisme pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19, dan penanganan COVID-19 ini perlu diperhatikan secara serius oleh kepala daerah. Selanjutnya, mengenai solusi atau rekomendasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pelaksanaan pilkada secara serentak di tahun 2020 tidak terlepas adanya setuju dan tidak setuju. Nah, di depan mata saat ini ada 2 tantangan yang harus dijawab, diselesaikan dengan kebijakan dan langkah yang tepat. Yang pertama yaitu bagaimana mengakhiri pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu bagaimana menyukseskan pelaksana pilkada secara serentak di tahun 2020 secara demokratis sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, adil, dan jujur. Adapun saran saya yaitu perlu adanya kolaborasi yang baik dalam menuntaskan kedua agenda tersebut. Pemerintah beserta jajarannya yang sedang fokus menangani COVID-19 juga perlu memberikan backup kepada penyelenggara pemilu agar tetap dilaksanakan secara hukum dan tetap mengedepankan keselamatan penanganan COVID-19. Jadi itulah saran dari saya, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.